memulai ibadah kita, sebelum kita mulai kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu yang telah lalu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan saat ini Bapa, kami memulai ibadah ILC kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua Allah Roh Kudus, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memulai ibadah kita katakan amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara.
ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari sama-sama teman-teman kita angkat pujian kita. Kita akan ibadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu kita. Katakan kau selalu ada.
Layakan di hadapan-Mu Bapa, layakan di hadapan Yesus. Kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, harus di hadapan-Mu Bapa. Setiap kami yang memuji menyembah nama-Mu Bapa, dan yang Kau berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga Tuhan akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami siap, kami bersedia memuji Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan teman-teman? Amin. Mari kita angkat pujian kita. Katakan seindahnya pelangi. Ah
Sama-sama kita persiapkan persembahan kita yang akan kita berikan kepada gereja. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap kasih setia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semua Bapa. Tuhan, Tuhan memberkati setiap ujian penyembahan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, dan Kau pakai persembahan ini untuk kemuliaan-Mu Bapa, untuk meluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan berjanji. Katakan firman. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan fokusmu, beberapa menit ke depan untuk kita benar-benar mau belajar apa yang Tuhan mau kita dengar hari ini. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, semua yang di rumah. Tuhan, terima kasih Bapa setiap apa yang kami lakukan hari ini. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bila setiap apa yang kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh menjadi jawaban, itu boleh menjadi panduan untuk kami hidup dalam pimpinan Roh-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku hanya berasal daripada-Mu. Urapi setiap anak-anak GC, youth, dewasa muda, ILC di rumah. Ya Tuhan, supaya Allah Roh Kudus Kau berikan kami hikmat untuk menangkap dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai kami ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini
hari-hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus, 10 hari pencurahan Roh Kudus ya. Di gereja kita juga di Rayon juga diadakan ya, reli doa ya. Nah, apa itu pencurahan Roh Kudus? Kalian mungkin waktu di sekolah minggu udah sering dengar ya, pencurahan Roh Kudus ya. Waktu kita flashback ke waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia naik ke sorga ya, disaksikan oleh mata murid-muridnya. Dia naik ke awan-awan ya, dan malaikat berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? Yesus yang kau lihat naik ke atas, dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Dan Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapaknya, tetapi dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya kita tidak ditinggalkan sendirian. Tapi Tuhan mengutus seorang penolong yang lain, pribadi, yaitu pribadinya sendiri yang sama dengan dia, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus terangkat, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Nah, ini adalah janji Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kalau Tuhan Yesus janji bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dan dia juga sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus, yaitu penolong, ya, seorang penolong untuk kita anak-anak Tuhan. Berarti Tuhan sudah tahu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ya di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anak remaja maupun kakak sebagai orang dewasa. Tantangan-tantangan kehidupan di depan yang tidak bisa kita prediksi ya. Kalau di beberapa khotbah KPNI beberapa minggu lalu, KPNI juga membahas bagaimana tantangan seorang remaja, baik dari pergaulan, baik dari di dalam dirinya sendiri menghadapi masa pubertas ya. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengajar kita bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh untuk tetap melakukan firman, untuk tetap memilih, untuk taat kepada firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus ya. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya dipenuhi Roh Kudus lebih lagi. Nah, di sini dikatakan di ayat 12, rasul-rasul menanti-nanti ya, seperti Yesus menjanjikan Roh Kudus itu, dan Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem? Ya, karena Yerusalem kita kenal ya, kalau kita kalau orang-orang yang lain ada punya kota suci, kita juga orang-orang percaya, kita juga percaya kita punya kota suci yaitu Yerusalem. Makanya ada Turo Kelilen ya. Nah, kita bisa melihat di sini dulu Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus dulu waktu memberi makan 5.000 orang, di sini Sakeus, di sini ya. Semua cerita Alkitab ada sampai hari ini, tempatnya masih ada ya.
Nah, kota Yerusalem ya, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Kakak diingatkan satu kisah di mana waktu Salomo mentapiskan bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan biarlah ini menjadi tempat kediaman-Mu, kata Salomo kepada Tuhan, dia berdoa di depan umat Israel waktu itu. Bait Allah yang begitu megah ya, yang begitu luar biasa ya, di mana di situ berdiam tabut perjanjian itu, tabut Allah itu. Terus dia bilang, kalau biarlah Engkau berdiam Tuhan di sini, tapi Tuhan bilang dia tidak bisa berdiam di satu tempat karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, dia omnipresent, dia ada di mana saja ya, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu Salomo bilang lagi, Tuhan oleh sebab itu bolehlah Tuhan apabila umat-Mu ini berseru kepada nama-Mu dengan mengarahkan wajah mereka ke tempat ini, kiranya Engkau mendengar. Dan Tuhan berjanji kepada Salomo dan dia mengiyakan doa Salomo itu. Oleh sebab itu, sampai hari ini pun Yerusalem itu dikatakan sebagai kota Holy Land atau kota suci bagi umat beberapa agama termasuk kita orang percaya. Nah, jadi itu adalah tempat di mana nama Tuhan berdiam. Oleh sebab itu, salah satunya Tuhan bilang jangan tinggalin Yerusalem. Lalu mereka akhirnya, maka kembalilah selalu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kalau waktu itu zaman sebelum Tuhan Yesus, zaman Salomo, Tuhan memberikan memberikan jawaban dia kepada Salomo untuk orang-orang yang berdoa mengarahkan pandang ke Yerusalem, Tuhan mendengar. Tetapi kita sekarang, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita terima Roh Kudus dalam hati kita. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi itu Roh Kudus yang dalam kita itu yang membuat kita menjadi menyembah Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikrarkan bahwa aku anak Tuhan. Itulah Roh Kudus, ya. Dan murid-murid sudah terima itu juga. Mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Waktu pernah Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah. Lalu Tuhan bilang, ya, yang mengatakan itu bukan dari dirimu. Ya, nah jadi Roh Kuduslah yang berkata-kata dalam hati kita, yang membuat kita mampu, ya, melakukan firman, mengingat firman, melakukan hal yang benar, ya. Oleh sebab itu, mari kita seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Di ayat 14 dikatakan, mereka, Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem, dan mereka taat, mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Lalu mereka naik ke atas, ke ruang atas, ya. Kalau kita rumahnya 2 lantai, dia ke lantai 2 gitu kan, gitu. Dia naik ke lantai atas dan mereka ngapain? Mereka semua bertekun dengan sehati. Ingat ya, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi bertekun dalam doa, ingat, dengan sehati dan bersama-sama. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Nah, kalau di gereja kita sudah diajarkan ada menara doa. Menara doa itu doa pujian penyembahan 24 jam tidak putus, ya. Nah, jadi kalian yang udah pernah ikut menara doa, ikut mama kalian, lanjutkan terus ikut, ya. Yang online itu, ya. Nah, jadi mereka bertekun dengan sehati dalam doa, ya. Mereka sungguh-sungguh, mereka minta hadirat Tuhan itu terus memenuhi kehidupan mereka. Mereka mau rindu lebih lagi. Mereka nantikan pencurahan Roh Kudus itu, ya. Dan yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka terus melakukan itu, ya. Mereka berkumpul, mereka berdoa, dikatakan mereka memecah-mecahkan roti, ya. Nah, tetapi tiba-tiba turunlah dari langit, ayat kedua, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi kita udah sering dengar nih ya, terutama yang rajin sekolah minggu, pasti dengar cerita dari Kak Penny atau dari kakak-kakak yang lain. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Emang kenapa Kak kalau kita pakai bahasa Indonesia saja? Ya nggak apa-apa, tetapi ini adalah janji yang Tuhan beri bahwa kamu akan dipenuhi Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu, apa sih fungsi Roh Kudus itu? Kalau kita terima baptisan Roh Kudus, salah satunya Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Bahkan kita nggak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus yang akan ajarkan kepada kita. Bahkan bagi orang-orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah, ya, dia menyembah. Kalian pasti pernah dengar papa mama kalian menyembah. Kok bahasanya lain, bahasa apa itu? Ya, dalam doa pujian penyembahan, ya, itu bahasa roh, bahasa lidah itu. Dan itu fungsinya apa sih? Itu untuk membangun diri orang tersebut, membangun diri kita. Oleh sebab itu, mari anak-anak GC, anak-anak youth, anak-anak DM, ya, desa muda, mari rindukan Roh Kudus. Minta baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Minta Roh Kudus itu membaptis engkau, ya, memenuhi engkau, sehingga efeknya nanti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti dikatakan di tadi yang kita baca, Pentakosta ketiga, ya, poin yang ketiga, membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu kita mari anak-anak muda, anak-anak GC, anak-anak GBI Grand Resident, ya, mari minta Tuhan penuhi aku mau penuh dengan Roh Kudus. Mari rindukan itu. Dengan cara seperti apa? Seperti tadi yang kakak baca, yang kita baca sama-sama, bahwa mereka naik ke loteng atas, lalu mereka bersatu, bertekun dalam doa, dalam bersama-sama, ya. Doa, kalau kita yang diajarkan di gereja kita, doa, pujian, penyembahan. Ini kamu mulai dengan begini. Kamu ambil waktu pribadi kamu, misalnya pulang sekolah atau biasa kamu malam berdoa, ambil waktu, masuk kamarmu, tutup, kamu berdoa di situ, ya. Kamu mulai rindukan Roh Kudus, ya. Pasti Tuhan akan kasih. Kenapa? Karena Kak Penny juga begitu. Kak Penny ngalamin itu karena Kak Penny minta. Jadi yang harus kita lakukan apa supaya kita menerima dipenuhi Roh Kudus itu? Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar minta. Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah, berbahasa roh. Kenapa? Kalau kita berbahasa roh itu, ya, yang kita rasakan adalah roh kita itu dikuatkan. Dan kalau kita kuat, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang mungkin nggak bisa kita lakukan. Contoh satu, waktu Kak Penny dipenuhi Roh Kudus, efeknya satu. Dulu Kak Penny jadi waktu terima baptisan Roh Kudus itu bisa begini nih efeknya. Bisa membalikkan kebiasaan kita yang mungkin nggak berkenan sama Tuhan itu, bisa tiba-tiba kita nggak mau lakukan itu. Contoh, Kak Penny dulu, kami sering udah cerita ke kalian bagaimana Kak Penny waktu masih seusia kalian, seneng banget gitu keluarin kata-kata yang sia-sia dari mulut Kak Penny. Itu menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan, kesandung ngomong sia-sia. Bahkan terima berkat aja ngomong yang sia-sia gitu loh. Seolah-olah itu keren, tetapi kakak mau kasih tahu itu tidak keren sama sekali. Tapi mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah firman. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan perkataan kita.
Nah, jadi waktu Kak Penny menerima baptisan Roh Kudus, penuhi Roh Kudus itu, apa impact-nya? Kak Penny bisa yang, aduh, gak suka lagi ngomong yang sia-sia itu. Tiba-tiba kata-kata mutiara jelek itu bisa udah kayak di-skip dari perbendaharaan kata Kak Penny. Kak Penny bisa enggan untuk mengucapkannya lagi. Nah, jadi pasti ada perubahan drastis yang akan kamu alami kalau kamu terima baptisan Roh Kudus. Jam doa kamu akan lebih. Terus keinginan kamu untuk dekat Tuhan itu pasti akan jauh lebih. Ya. Jadi gimana cara masuk kamar, tutup pintu, nyanyi, nyembah, doa, baca Alkitab. Kak, aku bingung mulainya gimana. Kalian banyak dari kalian sudah bisa main musik. Ambil gitar kalian nyanyi satu lagu, ya. Terus kalian belajar nyembah yang seperti yang diajarkan di sekolah minggu, diajarkan mama papa kalian, nyembah. Sampai kalian ngerasain kalian itu Roh Kudus itu menjamah hidupmu. Ada sesuatu yang beda yang keluar dari dirimu itu yang akan membuat sesuatu damai sejahtera melampaui segala akal itu akan kamu rasain sukacita yang sesuatu yang belum pernah kamu alami. Itu akan kamu rasakan. Terus apa lagi? Baca Alkitab. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus ya, salah satu yang mengubah Kak Penny itulah Kak Penny terima baptisan Roh Kudus. Itu membuat seperti apa ya? Kalau misalnya mesin itu misalnya mesin motor atau misalnya gini, Roh Kudus itu kayak gini nih, simpelnya. Kalian kan main game. Main game itu kan ada tools-toolsnya atau ada karena kalian kebanyakan cowok yang ada hero-heronya. Kalian pasti akan pilih hero yang paling powerful, yang paling keren, yang untuk bisa ngehajar itu musuh kan. Nah, Roh Kudus itu seperti tools itu, seperti bagian dari permainan itu, hero-hero yang luar biasa itu. Dan dia sangat luar biasa. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri yang diberikan Tuhan sama kamu. Jadi mari gunakan itu, mari minta Tuhan penuhi aku. Dan saat kamu dipenuhi Roh Kudus, kakak yakin waktu kamu main gitar aja, kalian semua pemusik, kalian main gitar, orang bisa nanti dengar kalian berjreng, orang udah dijamah Tuhan, ya kan? Orang udah dilawat, amin, amin. Jadi harus punya ekspektasi yang luar biasa ya di dalam manusia rohmu. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang bikin kita cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus itu nggak lain dan nggak bukan adalah Roh Kudus. Nggak mungkin kita gini, kita aja gini. Kalian tahu nggak kalau kakak tanya misalnya kayak waktu di JC misalnya, kalian tahu nggak cinta mati-matian itu kayak mana? Nggak tahu kan? Pasti nggak tahu kan? Tapi kalau kalian dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus itu akan kalian alami. Ada gairah yang luar biasa. Aku hidup ini, aku tahu tujuanku hidup ini itu apa. Ya, seperti kalian kan sedang mencari jati diri. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan ciptain aku ini apa ya? Jadi anak papiku, jadi murid, terus aku harus berprestasi, ini apa itu aja. Tidak sesimpel itu. Ada rencana Tuhan kepada tiap-tiap pribadi dari kalian itu yang berbeda-beda. Ya, Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidup kalian. Kalian akan dipakai luar biasa seperti nubuatan ini, generasi Yeremia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kakak perkatakan hari ini, ada di gereja Presiden, ada atas kalian semua, anak-anak ELC yang ada di rumah. Jadi mari, apa yang harus kita lakukan? Minta. Apa? Minta Roh Kudus. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku. Pakai aku Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau kenal Engkau. Ya. Cari, kau akan mendapat, ketuk pintu dibukakan. Jika Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan rohnya kepada kamu. Jadi minta. Sampai kamu akan wow, dan orang lain akan melihat wow, berbeda ya. Itu dia. Seperti di Kisah Rasul 2 ayat yang terakhir, ayat 47 di ending. Sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai semua orang. Ini adalah cara hidup, ini adalah perikopnya cara hidup jemaat mula-mula. Hidup jemaat pertama yang dihasilkan dari Pentakosta pertama ini. Apa yang terjadi sama orang-orang ini?
sambil memuji Allah. Jadi dari mulutnya itu keluar puji-pujian kepada Tuhan dalam segenap tarikan nafasnya. Jadi nggak ada lagi kata-kata yang lain yang sia-sia bahkan. Jadi kalau jujur, kalau kamu mau buang, misalnya kamu udah sering ngomong yang sia-sia, kamu mau buang itu aja tuh sulit kalau nggak Roh Kudus yang bikin kamu bisa. Percaya, coba aja kalau nggak percaya, pasti fail. Kakak itu ya, sebelum kakak terima Tuhan Yesus, sebelum kakak terima baptisan, kakak begitu. Misalnya dapat ceramah, dulu kan kakak ini dengar ceramah, dapat ceramah. Oh ini berdosa, ini nggak boleh, mengunjur nggak boleh. Kakak ini pulang sekolah nih, karena masih usia SMP waktu. Wah, pokoknya aku hari ini jangan sampai aku kesandung nanti ada kata-kata mutiara itu lagi keluar. Ditahan, fail, nggak bisa. Tapi waktu Kak Penny masuk, Kak Penny sering saksikan bahwa Kak Penny mengenal Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak. Terima baptisan Roh Kudus di kelas 2 SMA. Wah, setelah itu, bahkan orang-orang di sekitar Kak Penny yang mengenal Kak Penny itu sebelum Kak Penny bertobat itu jelek banget mulutnya gitu, sampai mereka melihat, wih, berbeda sekali. Jadi kalau kalian mau lebih sama Tuhan, itu aja kuncinya, minta baptisan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajari kalian bagaimana hidup benar, bagaimana melakukan firman. Dia akan memberikan kamu power yang sebelumnya kamu nggak punya. Dan endingnya dari jemaat ini adalah dari murid-murid Tuhan ini. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Jadi kita dulu dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi berkat dalam orang melihat kita kok berbeda, dan orang melihat kita sesuatu yang di-create baru, sesuatu yang bagus ya. Dan dikatakan dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Jadi seperti yang amanat agung, Tuhan kan bilang, setelah itu kamu akan jadi saksiku juga di Kisah 1 ayat 8 di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bagaimana kamu bisa menjadi saksi itu? Kamu harus mulai dari dirimu dulu, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami bahwa kami harus dan mau untuk minta kepada Engkau Tuhan, untuk Roh-Mu memenuhi hati kami saat ini Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah Tuhan saat ini, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, seorang muda Tuhan. Buat mereka Tuhan, hati mereka terbuka untuk Engkau ya Allah Roh Kudus. Menjamah hati mereka Tuhan, mengubahkan mereka. Saat ini Tuhan, Kau menjamah setiap mereka. Berikan Roh-Mu yang gagah perkasa itu kepada setiap mereka Bapa, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi, menjadi generasi Yeremia yang tak terhentikan, yang militan, yang cinta Engkau mati-matian Tuhan, yang membawa lawatan, membawa kegerakan Pentakosta ketiga atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap mereka, apapun yang menjadi kehidupan mereka, pergumulan mereka, apapun yang menjadi keperluan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong lebih lagi Tuhan. Kau berikan ya Tuhan Indonesia kemakmuran, kedamaian ya Tuhan. Shalom atas Indonesia. Terlebih Tuhan selamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk gereja di mana kami bergereja. Untuk ILC. Tuhan berkati ibadah ini ya Bapak. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa anak muda dijangkau lewat ILC online kami Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Nathan dan juga Oma. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati setiap jemaat. Tuhan berkati setiap orang bergereja di GB Grand Resident. Dan Kau akan buat ya Tuhan, layanan di GB Grand Resident semakin besar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Allah itu kudus adanya, Allah itu maha mulia, tidak ada satu cacat celah apapun dalam hidupnya, walaupun dia hidup sebagai manusia di muka bumi ini selama 33 tahun lebih. Tuhan Yesus ada, tidak pernah ada satu cacat dalam hidupnya, tidak ada dosa sama sekali dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita manusia yang tidak lepas dari segala kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, mari kita minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan perjamuan kudus ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, boleh sehidangan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta ampun kepadamu. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku." Anak-anakku sekalian, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Kalau yang sudah dapat bahasa roh, mari kita berbahasa roh. Korabashikara labakara batakanara bara. Biara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, biarlah perjamuan kudus ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa dalam kuasa perjamuan kudus itu ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, ada berkat kesembuhan, ada berkat pemulihan, ada berkat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Anak-anakku sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin.